nama saya Herdianti Wulandari. Saya berasal dari Stikes Mandala Waluya Kendari, kelas B2 Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi perkuliahan saya, yaitu kimia medisinal. Pada pokok pembahasan yaitu hubungan struktur, aktivitas, kelarutan, sifat kimia, fisika, dan aktivitas biologis obat. Sifat kelarutan pada umumnya berhubungan dengan kelarutan senyawa dalam media yang berbeda dan bervariasi di antara dua hal yang ekstrim, yaitu pelarut polar seperti air dan pelarut non-polar seperti lemak. Sifat hidrofilik atau lipofibik berhubungan dengan kelarutan dalam air, sedangkan sifat lipofilik atau hidrofobik berhubungan dengan kelarutan dalam lemak. Gugus-gugus yang dapat meningkatkan kelarutan molekul dengan air disebut gugus hidrofilik, lipofibik, atau polar. Sedangkan gugus yang dapat meningkatkan kelarutan molekul dalam lemak disebut gugus lipofilik, hidrofobik, atau nonpolar. Pada beberapa seri homolog senyawa sukar terdisosiasi yang perbedaan struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom C. Intensitas aktivitas biologisnya tergantung pada jumlah atom C. Contoh senyawa semi-homolog: N-alkohol, alkylresorcinol, alkylfenol, dan alkylresol antibakteri. Kedua, ester asam para aminobenzoat anestesi setempat. Ketiga, alkyl 4,4 stilbenodiol adalah hormon estrogen. Makin panjang rantai samping atom C, makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar dan terjadi perubahan sifat fisik, seperti kenaikan titik didih, berkurangnya kelarutan dalam air, meningkatnya koefisien partisi lemak atau air, tegangan permukaan, dan kekentalan. Prinsip Ferguson: banyak senyawa kimia dengan struktur berbeda tetapi mempunyai sifat fisik sama, seperti ester, kloroform, nitrogen oksida, dapat menimbulkan efek narkosis atau anestesi sistemik. Hal ini menunjukkan bahwa sifat fisik lebih berperan dibanding sifat kimia. Dari percobaan diketahui bahwa efek anestesi cepat terjadi dan dipertahankan pada tingkat yang sama, asalkan ada cadangan obat dalam cairan tubuh. Bila cadangan tersebut habis, maka efek anestesi segera berakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada keseimbangan kadar obat pada fase eksternal atau cairan luar sel dan biofasa, yaitu fasa pada tempat aksi obat dalam organisme. Pada banyak senyawa seri homolog, aktivitas akan meningkat sesuai dengan kenaikan jumlah atom C. Menurut Ferguson, kadar molar toksik sangat ditentukan oleh keseimbangan distribusi pada fasa-fasa yang heterogen, yaitu fasa eksternal, yang kadar senyawanya dapat diukur, dan biofasa. Ferguson menyatakan bahwa sebenarnya tidak perlu menentukan kadar obat dalam biofasa atau reseptor, karena pada keadaan kesetimbangan, kecenderungan obat untuk meninggalkan biofasa dan fasa eksternal adalah sama. Walaupun kadar obat dalam masing-masing fasa mungkin berbeda, kecenderungan obat untuk meninggalkan fasa disebut aktivitas termodinamik. Untuk menjelaskan kecenderungan obat dalam meninggalkan biofasa dan fasa eksternal, derajat kejenuhan masing-masing fasa merupakan pendekatan yang cukup beralasan. Senyawa berstruktur tidak spesifik adalah senyawa dengan struktur kimia bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik dan aktivitas biologisnya. Tidak secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimia, tetapi lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika, seperti derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas termodinamik, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Terlihat bahwa efek biologis terjadi karena akumulasi obat pada daerah yang penting dari sel sehingga menyebabkan ketidakteraturan rantai proses metabolisme. Senyawa berstruktur tidak spesifik menunjukkan aktivitas fisik dengan karakteristik sebagai yaitu
Efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik dan memerlukan dosis yang relatif besar. Walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamik hampir sama akan memberikan efek yang sama. Ada keseimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal. Ionisasi pembentukan kelat potensial redoks, aktivitas permukaan dan aktivitas biologis. Ionisasi dan aktivitas biologis. Obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi. Sebagian besar obat yang bersifat asam atau basa lemah, bentuk tidak terionisasinya dapat memberikan efek biologis. Hal ini dikemungkinkan bila bekerja obat terjadi di membran sel atau di dalam sel. Contohnya fenobarbital, turunan asam barbiturat yang bersifat asam lemah. Bentuk tidak terionisasinya dapat menembus sawah, darah, otak dan menimbulkan efek penekanan fungsi sistem saraf pusat dan pernapasan. Obat modern sebagian besar bersifat elektrolit lemah, yaitu asam atau basa lemah, dan derajat ionisasi atau bentuk ionisasi dan tidak terionisasinya ditentukan oleh nilai pKa dan susunan pH lingkungan. Hubungan antara pKa dan fraksi obat terionisasi dan yang tidak terionisasi dari obat yang bersifat asam atau basa lemah dinyatakan melalui persamaan Henderson-Hasselbalch. Bentuk kelat dan aktivitas biologis. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dan ion logam. Membentuk suatu struktur cincin, gugus-gugus kimia yang dapat membentuk kelat antara lain adalah gugus amin primer, sekunder dan tersier, oksmin, imin tersubstitusi, tioter, keto, tioketo, hidroksil, tioalkohol, karboksilat, fosfonat, dan sulfonat. Contoh kelat dalam sistem biologis yaitu kelat yang mengandung logam Fe, contohnya enzim porfirin, enzim non-porfirin, dan molekul transfer oksigen. Kelat yang mengandung logam Cu, contohnya enzim oksidasi. Kelat yang mengandung logam Mg, contohnya beberapa enzim proteolitik, fosfatase, dan karboksilase.